Di Dubai sendiri itu dibagi menjadi dua area, Dubai Baru dan Dubai Lama. Saat ini kita sedang berada di area Dubai Lama. Dubai Lama dibagi dua lagi, yaitu Deira dan Bur Dubai. Saat ini kita sedang berada di area Deira. Negara ini United Arab Emirates. Total populasi dari negara ini kurang lebih 10,5 juta jiwa, di mana 85%-nya adalah pendatang, hampir dari 200 nationality. Makanya Bapak Ibu, di sini official language adalah bahasa Arab, tetapi bahasa Inggris widely spoken atau lebih banyak digunakan. Karena tadi banyak sekali nationality yang hidup dan tinggal di sini. Sebenarnya di sini adalah negara Islam, karena tadi lagi banyak sekali orang-orang yang datang dan tinggal di sini. Di Dubai sendiri kita punya kurang lebih 1.500 masjid, kita punya 48 gereja, bahkan kita punya masjid Syiah, masjid Sunni, kita punya sinagog, kita punya kuil Hindu. Jadi benar-benar everyone welcome untuk melakukan ritual agamanya masing-masing. Di Dubai, mata pencarian utama kita adalah pariwisata. Saat ini Dubai adalah tujuan wisata nomor 1 dunia. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang pernah melihat di peta lokasi kita itu di Semenanjung Persia, pertemuan banyak arus. Jadi kalau dari Amerika mau ke Eropa, dari Asia mau ke Afrika, apapun sebaliknya melewati teritori kita, menyebabkan airport atau pelabuhan udara dan seaport, pelabuhan laut kita salah satu yang tersibuk di dunia. Kemudian karena sibuknya, otomatis banking kita atau perbankan kita sangat aktif. Dan tadi karena banyaknya orang yang tinggal dan bekerja di sini, perumahan kita juga salah satu mata utama pendapatan di Dubai. Di belakang AC aman? Panas ya? Jadi di sini tuh Bapak Ibu kita cuma punya dua musim panas dan panas banget. Ya. Oke, Bapak Ibu, di sini Masya Allah pembangunan amat sangat cepat. Jadi Bapak Ibu akan melihat sepanjang jalan ini nggak ada nih istilahnya, kalau misalnya jalan di sini bagus-bagus, nggak ada tuh istilahnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita ngaspal jalan, apa ngebolong jalanannya bolong. Makanya Bapak Ibu, kenapa pembangunan di sini amat sangat cepat? Jadi Bapak Ibu, kalau tadi malam saya cerita, saya sudah lumayan lama di sini. Waktu saya datang pertama kali di tahun 2000, jadi Dubai kan dibagi dua, Dubai Lama dan Dubai Baru. Di area Dubai Baru itu semuanya gurun. Kita cuma punya 3 gedung. Kebetulan saya datang dari Jakarta di tahun 2000, sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Tamrin itu sudah penuh gedung-gedung pencakar langit. Di sini kita hanya punya 3 gedung. Mereka baru membangun di tahun 2003, puncaknya di tahun 2005. Bapak Ibu tahu yang crane, yang untuk membangun crane? Di tahun 2005 hampir 50% crane yang ada di dunia ada di sini dan membangun. Jadi kebayang Bapak Ibu bagaimana pembangunan amat sangat luar biasa. Nanti kita akan ke area Dubai Baru, di mana Bapak Ibu akan melihat gedung-gedung pencakar langit. Untuk membangun satu kota dalam ukuran 20 tahunan itu amat sangat luar biasa. Dan di sini juga Bapak Ibu sepanjang jalan melihat mobil bersih-bersih. Di sini peraturan amat sangat ketat Bapak Ibu, karena mobil kotor di sini dendanya 2 juta rupiah. Nanti sepanjang perjalanan Bapak Ibu juga tolong diperhatikan kalau nyebrang ya, jangan nyebrang juga nggak boleh sembarangan. Dendanya juga 2 juta rupiah. Ya. Hari ini kita pertama kita akan ke Museum of the Future. Setelah dari Museum of the Future kita akan ke Dubai Frame. Dari Dubai Frame kita all the way kita akan ke area pantai. Kita akan foto dengan Burj Al Arab. Kemudian kita akhiri dengan Burj Khalifa. Nanti Bapak Ibu tolong diperhatikan juga teman-teman tempat duduknya ya, biar memudahkan Mas Habibie juga ngitung. Jadi ketahuan siapa yang ketinggalan atau ya. Sedang berada di area Deira. Deira ini adalah dulunya pusat kotanya. Jadi ini area pemerintahan di area Dubai Lama. Dan kita lihat di sebelah kanan ini area docknya. Jadi kita lihat kapal-kapal itu yang masih aktif sampai sekarang digunakan. Seperti tadi saya bilang, kita dari dulu ini adalah area paling sibuk untuk peredaran area lautnya. Oke Bapak Ibu, pelan-pelan kita akan memasuki. Jadi kita Deira dan Bur Dubai itu dipisahkan oleh muara. Jadi di Dubai kita tidak punya sungai, tapi kita hanya punya muara.
Jadi kita akan memasuki area jembatan, yaitu di mana ini adalah jembatan Maktum. Ya, jadi kita punya Maktum. Di sebelah kiri Bapak Ibu, di sana ada jembatan Garut. Bapak Ibu barusan ngerasain kayak jeglek kan? Karena ini kalau malam buka tutup. Jadi jam 12 di sini ditutup, di sana dibuka gantian. Kenapa? Untuk tadi kapal-kapal besar bisa lewat. Kita lihat ini adalah creek atau muara. Dulunya tidak begitu dalam, dulunya hanya 2-3 meter, tapi diperdalam untuk kapal-kapal besar bisa lewat. Ini di sebelah kanan kita ini area rumah tinggal keluarga kerajaan. Jadi kalau sini ini area rumah tinggal apa ya kalau bahasa kita abdi dalam gitu ya. Ya, para pekerja keluarga kerajaan. Jadi all the way ke sana itu area rumah tinggal keluarga kerajaan. Patroli di sini adalah salah satu kota teraman di dunia. Jadi kita semuanya dipantau oleh CCTV. Dan bahkan jadi kita biasanya di sini mempunyai aplikasi yang namanya Dubai Smart Police. Jadi kalau terjadi kecelakaan, kita tinggal foto, kita kirim ke aplikasi. Kurang dari 8 jam kita akan mendapatkan yang namanya police report. Karena semua kendaraan di sini di cover oleh insurance atau asuransi. Tanpa police report kita tidak akan bisa ngebenerin mobil ke bengkel manapun. Bahkan kadang-kadang kita di rumah lagi parkir nih, malam-malam besok pagi ada codet apa ke serempet orang gitu ya. Itu pun kita harus melaporkan sebagai single accident. Karena tanpa itu kita nggak akan bisa ngebenerin mobilnya ke bengkel manapun. Kenapa? Ya. Dan di sini juga Bapak Ibu sepanjang jalan Bapak Ibu nggak ngelihat gorong-gorong pembuangan, karena di negara ini memang tidak didesain untuk ada pembuangan. Jadi di sini mililiter per tahunnya bisa dibilang cuma 100 mililiter per tahunnya, kurang lebih curah hujannya 2-3 tahun per 2-3 kali per tahun. Jadi kalau udah sangat amat lembab, dilakukanlah cloud seeding atau hujan buatan. Ya. Beda kalau di sini kan gurun ya gurun. Jadi di sini pun ya kita harusnya bersyukur ya di Indonesia. Kalau di sini itu cuaca ekstrim. Kalau dulu nih Bapak Ibu, waktu pertama kali saya datang ke sini nih di tahun 2000 musim dingin, jam 2 siang tuh kita udah harus pakai jaket tebal. Pakai jam 5 sore udah harus pakai boots. Bukannya gaya-gayaan tapi dingin banget. Tapi sekarang ya udah pemanasan global. Puncak musim dingin udah nggak dingin lagi. Ya, jadi dulu tuh yang dingin banget. Jadi begitu dingin banget, panas banget. Ya, di sebelah kanan kita ini adalah Dubai Frame. Ini adalah frame terbesar di dunia, Guinness World Record. Nanti kita akan ke sana, tapi pertama kita akan ke area Dubai baru atau kita akan ke Museum of the Future. Pendapatan sebagaimana Bapak Ibu tahu, pendapatan utama kita adalah pariwisata. Dan tadi kota ini sebenarnya kita tidak punya apa-apa, jadi mereka membuat diri mereka kaya. Makanya nanti sepanjang perjalanan Bapak Ibu akan banyak sekali ngedenger yang Guinness World Record, karena itulah memang yang mereka desain, itulah yang untuk mata pencarian mereka, untuk memanggil atau mengundang para wisatawan. Ya, ini adalah di sebelah kanan kita Guinness World Record, frame terbesar di dunia.
World Record, gedung dengan jembatan terpanjang di dunia. Jembatan penghubung terpanjang di dunia, cantilever terpanjang di dunia. Oke Bapak Ibu, sekarang kita pelan-pelan mulai memasuki area Dubai baru. Kiri Bapak Ibu, gedung yang warna putih ini adalah gedung pertama di Dubai. Gedung yang warna putih ya, gedung pertama di Dubai itu adalah gedung World Trade Center yang diresmikan di tahun 1979. Itu juga ada cerita uniknya Bapak Ibu. Itu sebenarnya sudah selesai di tahun 1978, tapi waktu itu warnanya abu-abu. Jadi si punya gedung nggak suka warnanya. Akhirnya dicat ulang, memakan waktu 1 tahun untuk mengecat ulang untuk menjadi warna putih. Dan waktu itu di tahun 1979, just right in time, waktu itu Queen Elizabeth dari Inggris datang untuk melakukan kunjungan kerja. Akhirnya diresmikan oleh beliau, dan itu adalah gedung pertama di Dubai. Oke, Bapak Ibu, sebentar lagi arahkan pandangan semua ke arah kiri. Ya, kalau ada yang mau foto atau video, tapi kita akan foto ke sana. Ada yang pernah dengar Museum of the Future? Museum of the Future ini adalah the most beautiful building on earth, gedung tercantik di dunia. Ada yang tahu kenapa disebut sebagai gedung tercantik di dunia? Karena ini adalah satu-satunya gedung di dunia yang dilapisi oleh bahasa. Dan kita lihat itu bulatnya, berbentuk bulat. Itu dilapisi oleh bahasa, tapi bukan diambil dari itu quote-nya bukan diambil dari Al-Quran, tapi itu adalah quote dari Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum atau pemimpin of Dubai, yang kurang lebih kalau diartikan, kalau kita tidak bisa hidup 100 tahun ke depan, setidaknya kita meninggalkan legacy, hasil karya yang bisa diingat orang hingga ratusan tahun ke depan. Masya Allah ya, orang yang amat sangat visionaris untuk bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Dan itu Bapak Ibu, itu terdiri dari 7 lantai, di mana semuanya itu terdiri dari artificial intelligence dan robotik. Di United Arab Emirates kita mempunyai artificial intelligence minister pertama di dunia. Jadi kita punya menteri AI, dan itu terdiri dari 7 lantai, di mana lantai 6 dan 7 close buat royal family dan special event, dibuka untuk umum dimulai di lantai 5, di mana lantai 5 itu ada instalasi solar system yang bekerja sama dengan NASA. Kemudian di lantai 4-nya itu ada yang namanya DNA library, di mana yang di dalamnya itu ada ratusan ribu DNA makhluk hidup. Jadi contoh kecil misalnya ada satu jenis dari kelinci punah, kita sudah bisa reproduksi makhluk hidup karena kita punya DNA-nya. Dan itu Bapak Ibu, perencanaan di Dubai itu di dalamnya itu kalau kita masuk ke dalam, begitu kita masuk lift kita dibawa seakan-akan Dubai di tahun 2071. Jadi di Dubai semua perencanaannya sudah jelas. Jadi di tahun 2026, 28, 29, all the way sampai 2071 kita sudah punya perencanaannya apa yang akan dilakukan. Ya, jadi perencananya selama 100 tahun karena negara ini berdiri di 2 Desember 1971. Itu bulat, bukan bulat biasa, tapi itu bulat seperti mata, seakan-akan I see the future. Dan tengahnya dibuat bolong karena ilmu pengetahuan itu tidak akan ada akhirnya. Dan itu bentuknya unik sekali. Jadi bentuknya itu tanpa sudut, dan itu terdiri dari 1024 panel yang melambangkan kilobyte 1.0. Di sebelah kanan Bapak Ibu, ini gedungnya juga unik sekali. Ini adalah Skyview Hotel, di mana kita lihat di jembatannya itu ada yang ada perosotan kaca dari lantai 53. Dan di kejauhan di sebelah kanan Bapak Ibu kita lihat itu Burj Khalifa, itu gedung tertinggi di dunia. Bapak Ibu di sini ada engineer ya? Ada engineer? Katanya nih ya, kalau di sini ini kan teksturnya pasir ya. Untuk membangun 50 meter ke atas kita harus ngegali pondasi 50 meter ke bawah. Bisa kebayang nggak bagaimana mereka membangun 828 meter? Kalau ada duit sih nggak apa-apa, cuma kalau nggak pemikirannya, teknologinya. Ya, kita akan foto di paling ujung. Ini adalah Guinness World Record, ini adalah hotel tertinggi di dunia. Ini Jefora Hotel setinggi 74 lantai. Sampai gini aja bukan.